Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan saya Design. Kali ini kita akan mempelajari terkait fitur atau tools Revolve ya, Revolve Boss. Nah, langsung saja kita mulai. Kita buka SolidWorks-nya. Kita mulai dari ini ya, New. Lalu kita pilih Part. Nah, ini ya kali ini kita belajar terkait Revolve Boss ya, ataupun Revolve Cut ya. Sebenarnya sama aja ya. Uh, Boss dengan cut ya, yang membedakan hanya kalau yang boss itu, fitur yang boss atau base itu adalah fitur yang digunakan untuk membuat sebuah geometri yang solid gitu ya. Lalu yang fitur uh, cut ya, contohnya kayak revolve cut, swept cut, lofted cut dan sebagainya yang berakhiran cut itu adalah digunakan untuk memotong sebuah ini ya, geometri solid ya. Oke, apa itu revolve boss? Mungkin bisa ini ya, kita bisa memaknai atau mengartikan melalui langsung prakteknya ya. Nah, kalau kita arahkan pointer kita ke fitur tersebut, nah di SolidWorks langsung munculkan ini ya, highlight gitu ya. Apa sih fitur tersebut, fungsinya buat apa, itu sudah dijelaskan via video singkat ketika kita mengarahkan pointer kita ke tools tersebut. Nah, oke, langsung kita coba ya. Dalam memulai atau menggunakan Revolve Boss, kita perlu membuat sketch ya. Contohnya seperti ini. Saya buat sketchnya dari front plane, terus saya sketch. Lalu di sini saya membuat garis bantu center line seperti ini. Ada yang vertikal, horizontal, dan juga ada yang misalkan ini diagonal ini ya. Lalu kita buat ini ya. Misalkan saya buat ini ya. Nah, meski panjang, lalu saya masuk ke fitur Revolve Boss. Nah, di Revolve Boss di sini disediakan beberapa kolom ya. Ada kolom Axis of Revolution, terus Direction 1, terus sama di sini adalah Direction Angle ya. Dan di sini ada Thin Feature dan juga Direction 2 dan juga Selected Contour. Nah, pertama yang kita perlu lakukan adalah kita memasukkan Axis of Revolution atau garis referensi yang akan kita gunakan sebagai media untuk memutar gambar dua dimensi kita untuk menjadi 3D. Contohnya seperti ini. Saya tampakkan depan seperti ini. Nah, di sini ada 3 garis bantu. Yang pertama itu vertikal, yang kedua horizontal, dan yang satunya adalah diagonal. Nah, ketika ini saya pilih satu-satu, nanti akan memberikan hasil yang berbeda terhadap geometri 3D geometri yang akan dihasilkan nanti. Misalkan yang pertama, dengan dua dimensi ini, saya ambil referensi garis vertikal yang ini. Apa yang terjadi? Maka hasilnya seperti ini. Oke, ini jika saya menggunakan axis of revolution-nya garis yang vertikal. Apa yang terjadi jika saya pilih axis of revolution-nya adalah garis yang diagonal? Maka hasilnya seperti ini. Dan jika saya menggunakan garis bantu yang diagonal, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi memiliki hasil yang berbeda-beda sesuai dengan garis bantu yang kita gunakan. Lalu, misalkan ini saya pilih yang ini. Misalkan yang ini. Oke. Nah, di sini ada pilihan ini ya, blind dan juga sebagainya ya, midplane. Nah, di sini pilihan ini hampir sama seperti fungsi direction ini, hampir sama dengan di beberapa video saya sebelumnya yang membahas terkait extrude boss gitu ya. Nah, terus di sini ada sudutnya ya. Di sini ada direction of angle-nya. Di sini bisa diisi bebas sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kalau misalkan ini diisi 360 derajat, maka hasilnya seperti ini. Dia melingkar sepenuhnya. Seperti ini.
Nah, jika saya isi bukan 360 atau kurang dari 360 ya, misalkan seperti ini, saya kurangin satu-satu, maka hasilnya di sini akan ada gap yang terbentuk sesuai dengan sudut yang kita masukkan. Oke. Nah, ini jika kita masukkan ya selain 360, maka akan tercipta gap sesuai dengan nilai gap yang kita masukkan di direction one angle ini. Nah, lalu jika kita pilih yang direction 2, kita centang, maka di sini ada kolom yang sama seperti yang direction 1. Bedanya di sini ada sudutnya juga. Ya, di sini kita bisa mengaturnya arahnya ke mana gini ya. Seperti ini misalkan. Terus yang ini misalkan kita arahkan kemana. Nah, ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Oke, itu adalah revolve ya, teman-teman. Menggunakan garis bantu centerline. Lalu pilihan kedua itu kita bisa membuat sebuah geometri 3D geometri menggunakan revolve tanpa menggunakan garis centerline. Cara yang kedua adalah kita membuatnya menggunakan aksis. Ya. Misalkan ini saya back, ini saya matikan dulu ya, saya suppress, nah seperti ini. Dan saya akan membuat 3D geometri menggunakan revolve boss, tapi garis bantunya saya menggunakan ini ya, aksis. Nah, caranya yang pertama itu adalah kita pilih references, lalu kita pilih aksis. Pilih aksis, lalu di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama one line atau edge atau aksis. Lalu yang kedua adalah two plane. Yang ketiga two point atau vertices. Yang keempat itu cylindrical atau conical face. Yang kelima point and face atau plane. Nah, di kasus ini, karena saya belum memiliki referensi apapun, jadi yang saya pilih adalah yang two plane. Oke. Sekarang saya pilih two plane. Lalu di sini saya ini ya. Ini saya buka, saya expand tanda panahnya ini, lalu saya pilih dua plane, yaitu plane front plane dan juga right plane. Nah, kenapa saya memilih front plane sama right plane? Ini hanya contoh saja ya, supaya di sini tercipta aksis di sini. Nah, aksis yang tercipta itu adalah hasil dari satu titik yang bersinggungan antara front plane dengan right plane. Nah, di mana letaknya? Ada ketika saya lihat tanpa atas, maka dia perpotongannya adalah di sini antara dua plane ini. Makanya dia muncul aksisnya di titik dua cabang ini. Dua perpotongan antara front face dengan right plane dan juga front plane. Oke, seperti ini muncul garis warna kuning. Ini adalah aksis yang akan terbentuk. Lalu di OK, nah aksisnya akan muncul. Dan di sini juga akan muncul aksis 1. Oke. Nah, jika kita mau membuat aksis satu lagi misalkan ya, ini yang vertikal ya. Misalkan kita membuat aksis baru seperti yang horizontal, bisa kita buat dengan cara yang sama. Pilih reference, lalu pilih aksis, lalu pilih two plane, lalu plane yang digunakan adalah plane yang top plane dengan front plane. Kita coba. Nah, muncul ya ini. Yang warna kuning ini. Jika sudah kita oke. Nah, misalkan dua aksis ini sudah kita buat. Lalu kita bikin sketch, misalkan dari front plane. Kita sketch. Lalu saya membuat garis persegi panjang, misalkan di sini. Lalu saya masuk ke revolve. Lalu saya axis of revolution-nya saya pilih, misalkan saya pilih yang aksis 1 ini, yang vertikal. Maka hasilnya sama seperti yang awal ya. Lalu saya coba pakai aksis 2 yang horizontal, seperti ini. Hasilnya sama. Ini hanya saya menunjukkan bahwa garis bantu yang bisa digunakan untuk membuat 3D geometri menggunakan revolve itu bisa menggunakan
axis ataupun kita bisa menggunakan center line. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait materi fitur Revolve Plus. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.